Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pertemuan kali ini kita akan masuk ke bab 2 tentang usaha dan pesawat sederhana. Coba kalian perhatikan gambar berikut. Ada seorang petani yang mendorong gerobak beroda satu yang berisi kelapa sawit, atau di sekitar kita ada yang menggunakan gerobak beroda satu ini atau angkong digunakan untuk memindahkan barang-barang. Ternyata dengan menggunakan gerobak dorong memindahkan barang yang berat lebih mudah daripada mengangkat dengan tangan. Mengapa demikian? Nah, untuk mengetahuinya kita akan mempelajari tentang usaha dan pesawat sederhana dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, kita akan membahas dulu tentang pengertian usaha. Dalam kehidupan sehari-hari, kita sering mendengar kata usaha atau kerja. Istilah usaha dalam kehidupan sehari-hari berbeda dengan usaha dalam fisika. Nah, dalam fisika, usaha berkaitan dengan gaya dan perpindahan. Jika suatu benda mendapat gaya dan terjadi perpindahan kedudukan, maka dalam fisika sesuatu yang memberikan gaya tadi telah melakukan usaha. Walaupun sesuatu telah memberikan gaya, tetapi benda yang dikenai gaya tidak terjadi perpindahan, maka dikatakan tidak terjadi usaha. Jadi salah satu syarat terjadinya usaha adalah mengalami perpindahan. Nah, jika sebuah gaya bekerja pada benda dan terjadi perpindahan yang searah dengan gaya tadi, maka gaya tersebut telah melakukan usaha sebesar gaya yang diberikan dikalikan dengan perpindahan. Secara matematis dapat dirumuskan sebagai berikut. W sama dengan F kali S, di mana F merupakan usaha, satuannya Joule, F adalah gaya dengan satuan Newton, dan S adalah perpindahan dengan satuan meter. Nah, usaha itu bisa bernilai positif, artinya bila gaya dan perpindahan searah. Contohnya yaitu jika ada seorang anak mendorong meja dan meja mengalami perpindahan ke arah gaya yang diberikan oleh anak tersebut, maka anak tersebut melakukan usaha yang bernilai positif. Usaha dikatakan bernilai negatif jika gaya dan perpindahan saling berlawanan arah. Contohnya, jika sekelompok regu tarik tambang telah berusaha sekuat tenaga memberikan gaya, namun ternyata kalah oleh regu lawan, maka usaha yang dilakukan oleh regu tarik tambang yang kalah tadi dikatakan bernilai negatif. Nah, usaha juga bisa dikatakan bernilai nol jika gaya yang bekerja tidak menyebabkan terjadinya perpindahan. Contohnya, jika ada seorang anak kecil yang mendorong tembok yang sangat kokoh sehingga tembok tidak mengalami perpindahan sedikit pun, maka usahanya dapat dikatakan bernilai nol. Nah, ini contoh soal yang pertama. Ada kasus soal seperti ini. Lani mendorong rak dengan gaya sebesar 100 Newton sehingga rak tersebut berpindah sejauh 10 meter. Sedangkan Siti mendorong rak lainnya yang sama massa dan ukurannya dengan gaya sebesar 400 Newton sehingga rak tersebut berpindah sejauh 40 meter. Berapakah besar usaha yang dilakukan oleh Lani dan Siti? Seperti biasa ya, diawali dengan diketahui atau D1. Dari soal ini ada gaya Lani, berarti F Lani 100 Newton. Kemudian berpindah sejauh 10 meter, S Lani. Kemudian ada Siti dengan gaya sebesar 400 Newton, F Siti 400 Newton. Perpindahan yang dilakukan oleh Siti 40 meter. Ditanya atau D2, W Lani dan W Siti, usaha Lani dan usaha Siti berapa? D3 atau jawab. Usaha punya rumus F kali S. Ada dua yang ditanyakan, berarti W Lani
F lani kali S lani 100 kali 10 sama dengan 1000 Joule. Usaha oleh Siti, W Siti, F Siti kali S Siti 400 kali 40 16.000 Joule. Jadi usaha yang dilakukan oleh Lani sebesar 1000 Joule, sedangkan yang dilakukan oleh Siti 16.000 Joule. Contoh soal yang kedua. Perhatikan gambar berikut ini. Ada seorang anak yang mengangkat sebuah benda dengan ketinggian atau jaraknya atau perpindahannya ini dari atas sampai bawah 140 cm dengan gaya yang dilakukan anak ini adalah 50 Newton. Yang ditanyakan, berapa besar usaha yang dilakukan oleh anak tersebut? Diketahui di sini ada F atau gaya sebesar 50 Newton. Kemudian di sini dari benda ini sampai ke bawah punya S atau perpindahan 140 cm. Kita jadikan satuannya SI menjadi meter, berarti menjadi 1,4 meter. Kemudian ditanyakan usaha, berarti W. Jawab, W sama dengan F kali S, di mana F 50, S-nya 1,4, W sama dengan 70 Joule. Jadi anak ini melakukan usaha sebesar 70 Joule. Nah, ini ada tugas ya. Nomor 1 soalnya seperti ini. Perhatikan baik-baik ya. Jika terlalu cepat nanti bisa anak-anak pause videonya. Tugas nomor 2. Kemudian tugas yang selanjutnya nomor 3. Kemudian tugas nomor 4. Kemudian nomor 5. Kemudian tugas nomor 6. Kemudian nomor 7. Kemudian tugas nomor 8. Kemudian nomor 9. Dan yang terakhir nomor 10. Jadi ada 10 soal yang harus anak-anak selesaikan ya. Sampai di sini untuk materi usaha. Jika masih ada kesulitan tentang pengerjaan soal, silakan anak-anak diskusi melalui grup kelas ya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat ya, dan terima kasih.